Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini memang hari-hari yang kalau orang dunia katakan sebagai kelabu. Tapi bagi kita tidak memberikan label itu. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti dalam kontrol dan kendali Allah yang sempurna. Adik kandung saya yang paling kecil yang dititipkan orang tua saya kepada saya, yang suaminya sudah meninggal, sekarang dia juga ikut meninggal karena COVID, saudara. Ada orang yang juga saya anggap sebagai orang tua, sekarang sedang terbaring. Mungkin bukan karena COVID, tetapi sudah dalam kondisi yang koma. Lalu teman dari muda punya anak, lagi sehat-sehat, jalan-jalan ke Bali, entah kapan kena COVID, saudaraku, mulai demam-demam, kemudian tiba-tiba jatuh dan meninggal di villa, ya. Sehingga sampai sekarang ya tidak bisa lagi melihat wajah anaknya karena harus dibungkus plastik. Protokol kesehatan untuk mereka yang meninggal karena COVID dan kemudian dikremasi. Ya saudara, saya mendapat berita itu jam 1:30 pagi, seingat saya, pagi-pagi sekali, dini hari. Saya langsung telepon, ya, ikut sepenanggungan dan juga ikut mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kami memiliki sahabat pendeta di Bali, Pendeta Immanuel Ketut Darsana, yang saya minta untuk menangani kasus itu, ya, sampai pada kremasi. Dan hal-hal seperti ini benar-benar bagaimanapun sebagai manusia kita berduka. Lalu saudara Deko Mamahit selaku kopilot dari pesawat Sriwijaya yang jatuh, yang belum diketahui bagaimana keadaannya sampai saya menyampaikan firman ini. Saya sudah menghubungi papa beliau dan memberikan penguatan juga, yang saya bisa sampaikan beberapa kalimat. Tentu saya juga harus menghubungi istri, memberikan penguatan, ya, dan masih berharap Tuhan menyatakan kehendaknya yang terbaik. Saudaraku, hidup ini penuh kejutan seperti itu. Siapa yang menduga kalau wabah COVID bisa melanda dunia seperti hari ini dan dunia menjadi setengah lumpuh, ekonomi lumpuh, pendidikan juga setengah lumpuh, semua bisa setengah lumpuh, bahkan bisa lumpuh, saudaraku. Hanya karena wabah COVID yang tidak pernah diduga. Ya, bisa begitu. Dan sebagai gembala jemaat, saya sudah sering, saudara, menjumpai kenyataan yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan jemaat. Anaknya jatuh sakit, anaknya pergi tidak pulang, entah kemana rimbanya. Pasangan hidup yang ternyata mengidap leukemia. Seperti beberapa waktu ini juga seorang yang saya kenal baik, anaknya usia 22 tahun kalau tidak salah, atau 23, masih cakep, pria ganteng, meninggal karena kecelakaan. Dunia kita ini dunia yang tidak bisa terprediksi. Sebagai gembala jemaat yang melayani ribuan jemaat, saya diberi Tuhan kesempatan untuk
mendengar dan melihat langsung peristiwa-peristiwa hidup seperti itu. Yang akhirnya saya bisa mengatakan bahwa hidup ini tragis. Mau bagaimanapun tragis. Saya juga sering tidak mengerti kenapa orang tidak sadar ya. Berapa lama sih kita menikmati kebersamaan dengan pasangan hidup? Berapa lama sih kita bisa menikmati kebersamaan dengan anak? Ya, berapa lama? Anak kalau sudah usia 20 tahun lebih juga sudah tidak bisa kita pegang. Biasanya sudah mulai punya teman, nanti mulai punya pasangan hidup sendiri. Apalagi kalau anak kita dari muda sudah keluar negeri, mengikuti pendidikan. Ya. Hidup itu tragis, saudaraku. Ada orang tua yang anaknya beberapa keluar negeri, yang akhirnya menikah di luar negeri dan tidak pernah pulang ke Indonesia. Dan orang tuanya tinggal suami istri. Ya, dulu berdua, sekarang berdua lagi. Hidup itu tragis. Ya. Hanya langit baru, bumi baru yang tidak tragis. Hanya di langit baru, bumi baru yang tidak tragis. Makanya kita mempersiapkan hidup kita untuk langit baru, bumi baru. Saya katakan kepada istri saya beberapa waktu ini, aku tidak bisa membahagiakan kamu di sini, Mam. Saya begitu sibuk, waktu saya tersita untuk pelayanan. Tapi saya menjanjikan kebahagiaan nanti di langit baru, bumi baru. Mungkin Anda berkata, wah gampang Pak ngomong begitu. Ya, tapi sebenarnya tidak gampang, saudara. Kenapa tidak gampang? Karena untuk mempersiapkan diri kita masuk langit baru, bumi baru, dan membawa keluarga kita itu tidak gampang. Kita harus benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Harus benar-benar hidup kudus dan tidak mencintai dunia. Kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Ya, tapi kita bisa menjaga dengan kesucian dan kesalehan hidup. Artinya kalau kita hidup dalam kesucian dan kesalehan yang benar, kita menjadi kekasih Tuhan. Maka Tuhan bukan hanya melindungi kita, tapi juga melindungi orang-orang yang kita kasihi. Ya, betul. Tuhan juga melindungi orang-orang yang kita kasihi, saudaraku. Orang sering tidak mau menerima realitas bahwa kita ada dalam perjalanan waktu. Kita makin tua, rambut memutih, keriput, tubuh makin rentan. Seperti apa yang saya nyanyikan ini, rambut makin memutih, tubuh semakin rentan, jalan tertatih dalam banyak beban. Kelana hari senja merambat telah tiba. Kita ada di ujung sangkala, kita ada di ujung waktu. Saya itu bukan nakut-nakuti saudara. Memang kadang-kadang saya sendiri juga berpikir, saudaraku. Duh, kok saya ini khotbahnya kok begini melulu ya? Apa orang senang, apa orang bersedia? Tetapi tidak ada pilihan. Tidak ada yang berbicara dengan tegas dan keras. Atau kurang orang yang berbicara dengan tegas dan keras dan jelas mengenai realitas ini. Padahal kematian itu sebuah realitas. Saya tidak bisa menceritakan, menceritakan atau berbicara mengenai tragisnya hidup yang saya saksikan dalam hidup sebagai gembala jemaat ini, saudara. Aduh, banyak saudaraku, banyak. Dan itulah sebabnya saya dimotivasi Tuhan untuk berkhotbah tentang langit baru, bumi baru. Karena memang tidak ada tempat yang nyaman di bumi ini. Jadi kalau saya lihat orang berpesta gitu, entah pesta ulang tahun, pesta perkawinan, atau
pesta ucapan syukur, gelak tawa, makan minum. Saya merasakan ketragisan hidup. Ini akan berakhir. Semua ada ujungnya. Semua ada ujungnya. Aduh saudaraku, semua ada ujungnya saudara. Seperti saya ceritakan tadi, adik saya yang paling kecil yang dititipkan orang tua saya kepada saya. Beberapa kali telepon, kapan datang ke rumah katanya. Oke, saya akan siapkan waktu. Tapi sampai meninggal saya tidak melihat wajahnya. Dia juga sudah tidak punya suami karena suami sudah meninggal lebih dulu. Dan anak-anaknya menjadi yatim piatu. Pedih. Tetapi inilah hidup itu. Apa yang saya nyanyikan tadi ini gambaran dari perjumpaan kita dengan pasangan hidup. Rasanya baru kemarin kita ketemu, kita diberkati, kita punya anak, kita ketawa. Ya, ketika anak kita mulai, ketika Tuhan mulai mempercayakan anak yang kita timang, tapi anak sekarang dewasa, ya menghadirkan cucu, kita dipanggil opa oma. Tapi anak-anak kita sudah kemudian punya rumah sendiri, punya keluarga sendiri, tinggal kita berdua. Rambut kita memutih dan tubuh kita semakin rentan. Jalan tertatih dalam banyak beban. Begitu. Kulit pun mengeriput, pandangan mata pudar. Kelana hari senja merambat telah tiba. Kita ada di ujung sangkala, kita ada di ujung waktu. Dan akhirnya salah satu pasti meninggal. Dari perjalanan hidup saya sebagai orang percaya, saudara, saya belajar satu hal, dan ini bagi saya bukan hipotesa lagi, tapi sudah dalil, sudah kepastian. Orang yang tidak menyadari tragisnya hidup ini, orang yang tidak menyadari tragisnya hidup ini, kurang sungguh-sungguh mempersiapkan diri terhadap kekekalan. Ya, semakin orang menyadari dan menghayati tragisnya hidup ini, maka ia akan semakin kuat mempersiapkan diri untuk kekekalan. Nah, masalahnya mengapa orang kurang mempersiapkan diri? Maksud saya, mengapa orang kurang menghayati tragisnya hidup? Karena selalu memiliki pengharapan bahwa dunia ini bisa membahagiakan. Bahwa nasibnya itu bisa berubah. Selalu berharap nasibnya itu selalu berubah. Berubah jadi baik maksudnya. Kalau sekarang punya masalah, berharap masalahnya selesai lalu bisa bahagia. Punya satu kebutuhan yang membuat dirinya merasa kurang lengkap, kurang utuh. Lalu berharap kalau kebutuhan itu terpenuhi, maka dia akan bahagia. Mestinya prinsip hidup kita tidak begitu. Ya, kepada kaum wanita, kaum ibu, saya ajarkan satu jurus hebat dalam kehidupan ini. Apakah masalah kita selesai atau tidak, itu tidak membuat hidup kita bahagia. Nah, sulit bukan? Tetapi ini vaksin yang sangat hebat dan kuat dalam menghadapi hidup. Jadi jangan berpikir dengan suatu masalah Anda selesai, Anda akan lebih bahagia. Jangan berpikir dengan suatu kebutuhan yang saudara miliki dapat terpenuhi, nanti Anda akan merasa merdeka. Ya, jangan berpikir begitu. Saudara jangan pikir saya tidak punya masalah. Oh, saya punya masalah, dan bukan tidak mungkin lebih besar dari masalah sebagian saudara. Kalaupun saya tidak memiliki masalah pribadi, ini banyak masalah yang ada di pundak saya, saudara. Masalah orang.
Yang kadang-kadang secara manusia saya bisa berteriak, Tuhan, mengapa orang-orang ini menyusahkan saya? Tetapi kalau saya mengingat kembali kebenaran dan saya menghayati kebenaran, bahwa kalau kita bisa menderita bersama dengan Tuhan itu kehormatan. Seperti kalau saya memiliki staf dalam pelayanan atau memiliki rekan dalam pelayanan lalu ia tidak sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan itu, saya berkata, kalau sampai nanti tidak kupercayai kamu untuk pekerjaan kamu baru susah. Aku beri kamu pekerjaan ini sebagai suatu kehormatan. Jangan kau pikir kau tidak melakukan, aku tidak punya orang lagi. Masih banyak orang yang bisa saya libatkan, saya gaji, saya bayar. Mestinya kamu rasa terhormat untuk bisa mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, wah, sering saya kecewa. Dan perasaan itu saya bawa ketika saya menghadapi masalah. Bukan masalah saya, masalah orang. Dan itu juga benar-benar menyusahkan saya, saudara. Aduh, saya seperti duduk di atas bara gitu. Aduh, gak tenang, saudara. Masalah orang. Nah, saya menghayati kebenaran ini, saudara. Adalah kehormatan kalau aku bisa menderita bersama Tuhan Yesus. Kalau ini adalah beban pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya, kehormatan saya memikul beban ini. Kehormatan saya menanggung beban ini. Nah, dari hal ini saudaraku, selain saya mendapat kesempatan untuk memikul beban orang, saya juga bisa merasakan tragisnya hidup. Jadi kalau dalam istilahnya itu proksi, saya bisa merasakan apa yang orang rasakan. Saya bisa menghayati penderitaan yang orang lain alami. Dan itu membuat saya bisa menghayati tragisnya hidup. Aduh, banyak saudaraku. Banyak tentu. Walaupun ya bisa dianggap etis, tapi kalau nanti yang mengalami mendengar saya dikira membongkar rahasia, tentu saya tidak mau, saudara. Tapi sudah banyak ketragisan hidup yang saya saksikan, saya lihat, dan saya ikut memikul beban itu. Ya. Saya ikut memikul beban itu, dan berkat yang saya terima dari hal itu adalah saya menghayati tragisnya hidup. Saya menghayati tragisnya hidup. Dari menghayati tragisnya hidup itulah kemudian saya bisa mempersoalkan kekekalan dengan serius. Dari mempersoalkan kekekalan dengan serius, saya rela kehilangan kesenangan daging. Saya lebih rela kehilangan kesenangan dan kepuasan daging. Lebih rela meninggalkan dosa dan rela kehilangan kesenangan-kesenangan. Karena hati kita seperti disedot untuk menghadap Tuhan, seakan-akan kita sudah mau mati saja. Sementara di bumi ini sudah tidak ada yang kuharapkan lagi, tidak ada kebahagiaan lagi di bumi ini. Ya saudara. Nah, itu berkatnya. Nah, saudara tidak harus mesti mengalami apa yang saya alami ya. Selain saya memikul beban orang lain, saya juga telah melewati hari-hari berat di dalam hidup ini dan merasakan pedihnya hidup. Jadi bersyukur dengan kesempatan melayani Tuhan dan bertemu dengan orang-orang yang memiliki banyak penderitaan itu, saya memikirkan kekekalan dengan lebih sungguh-sungguh. Yang dulu waktu saya kuliah tidak pernah kepikir. Belajar teologi tidak membuat saya menghayati tragisnya hidup. Benar. Ya.
Makanya teolog-teolog yang tidak menghayati tragisnya hidup hanya sibuk mempersoalkan doktrin. Lalu mengaktualisasi diri mau jadi terhormat lewat doktrin yang dia mampu beberkan, paparkan, kemukakan, khotbahkan, seminarkan. Belajar teologi tidak membuat seseorang menghayati tragisnya hidup. Apalagi kalau seorang teolog tidak pernah turun di ladang pekerjaan Tuhan, tidak pernah berhadapan dengan banyak jemaat yang mengalami tragisnya hidup. Dia hanya berteori saja. Dan orang-orang seperti ini kalau khotbah ya bagus saja, bagus bukan tidak bagus, tapi tidak mengubah. Nah, saya dari sejak muda Tuhan taruh di dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun saya juga ada kesibukan yang menyita waktu saya di lingkungan sekolah tinggi teologi, tetapi waktu saya yang lain sepenuhnya ada di dalam gereja, di dalam penggembalaan. Nah, berkat yang saya peroleh dari menghayati tragisnya hidup ini adalah saya memikirkan kekekalan. Saudara harus menghayati tragisnya hidup. Kalau tidak, saya bagikan perasaan ini. Anda harus bisa menghayati tragisnya hidup. Dengan menghayati tragisnya hidup, kita akan serius meninggalkan dosa dan ikatan percintaan dengan dunia. Dan itu menyedot kita seakan-akan kita sudah akan ada di hadapan pengadilan Tuhan, saudara. Ya, betul. Dari hal ini, maka lagu-lagu saya selalu mengarah kepada kerajaan yang akan datang, kematian, langit baru, bumi baru. Yang sebagian orang memandang saya tidak wajar, tetapi justru inilah yang realistis. Ya, tunggu aja waktunya. Dengan adanya COVID-19 di mana orang mudah terjangkit, terpapar dan mudah meninggal dunia, sebenarnya realitas ini membuat kita sadar loh betapa rentannya hidup kita. Saudara tidak harus ada di tempat saya sehingga bisa menghayati kekekalan. Saudara dengan mendengar khotbah ini, saudara sudah bisa menerima betapa tragisnya hidup. Lalu percaya kalau saudara mau bertumbuh, Tuhan akan membukakan pengertian saudara, mata saudara untuk melihat tragisnya hidup. Tuhan akan izinkan Anda melihat, mendengar tragisnya hidup. Apalagi kalau saya sudah menyaksikan film dokumenter ya, mengenai perang, mengenai bencana. Aduh, saya makin menghayati betapa tragisnya hidup ini. Saya ingatkan lagi seperti tadi saya katakan bahwa saya sebagai gembala jemaat ya, aduh sering mendengar, menyaksikan langsung dan terlibat langsung dengan penderitaan jemaat, dan di situ saya menghayati tragisnya hidup. Hayati tragisnya hidup sampai saudara bisa memperkarakan kekekalan dengan serius. Dan kalau kita memperkarakan kekekalan dengan serius, kita juga mau lebih serius hidup suci, meninggalkan percintaan dunia. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 ada dua pokok pikiran yang hendak dikemukakan oleh Rasul Petrus di situ. Yang pertama agar kita meletakkan seluruh pengharapan kita seluruhnya atas penyataan Yesus Kristus, yaitu kedatangan Tuhan. Lalu yang kedua 14, agar kita hidup taat, hidup dalam kekudusan seperti yang tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Nanti saudara akan makin naik terus. Sampai pada satu titik Anda akan ditantang oleh Tuhan. Kamu serius? Kamu serius sungguh-sungguh? Kita katakan ya Tuhan, aku serius. Nah, di sini kita akan didesak untuk berjalan dengan Tuhan atau tidak. Berjalan dengan Tuhan. Tuhan itu nyata, Tuhan itu real, Tuhan itu hidup, saudara. Kita harus punya pengalaman real berjalan dengan Tuhan. Dari berjalan dengan Tuhan tersebut, saudara,
kita bisa mencapai tingkatan kehidupan rohani atau kawasan rohani yang luar biasa. Tetapi untuk mencapai tempat itu dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh, tekad yang sungguh-sungguh. Kalau sudah sampai tingkat itu jangan coba-coba berbuat dosa. Di wilayah itu wilayah yang Anda memang tidak bisa lagi menyentuh dosa atau ada percintaan terhadap dunia. Tidak boleh lagi. Nah, banyak orang belum sampai pada tingkat ini. Wanita-wanita tidak akan pernah jadi wanita surgawi kalau tidak sampai pada tingkatan ini. Ya. Tidak akan sampai pada tingkatan ini. Belum. Di mana saudara memilih untuk betul-betul berjalan dengan Tuhan atau tidak. Nah, banyak orang belum sampai tingkat ini. Dan kalau kita berkomitmen berjalan dengan Tuhan, di wilayah itu kamu tidak boleh sentuh dosa lagi. Kamu tidak boleh mencintai dunia. Kamu hanya diperuntukkan atau dipersembahkan bagi Tuhan. Ya. Itu luar biasa, saudara. Saya jadi ingat ketika masih muda dulu suka nonton film silat atau baca buku-buku. Ada orang-orang yang bisa memiliki ilmu yang tinggi, tapi kalau sampai tingkat ilmu itu dia punya pantangan. Tidak boleh lakukan sesuatu yang bisa membuat dia jadi gila. Bukan hanya ilmunya hilang, tapi jadi gila juga. Nah, kalau kita sudah sampai tingkat berjalan dengan Tuhan, wah itu nggak bisa bikin salah. Kita hayati tragisnya hidup, kita kemudian memperkarakan kekekalan, membuat kita menanggalkan dosa, ikatan dosa dalam daging kita ini. Jadi bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi potensi dosa juga dimatikan. Lalu tidak ada lagi ikatan dengan dunia, tidak ada kebanggaan apapun dengan barang-barang dunia. Nah, setelah itu Tuhan mau tantang kita, kamu berjalan dengan aku sungguh-sungguh. Kalau kita katakan ya Tuhan, kita tidak boleh menoleh ke belakang. Nah, ketika saya dibawa Tuhan ke kawasan ini, takut juga saya, saudara. Nggak bikin dosa lagi loh, Eras. Waduh, saya sih nggak pengen Tuhan, tapi di situasi tertentu saya masih bisa bikin salah ini. Di situasi tertentu masih bisa menoleh ke belakang. Wah, saya tidak mau mengalah dengan daging saya. Maka ada kalimat yang saya temukan, saya mengkhianati daging saya. Saya khianati ambisi saya khianati diri saya sendiri. Saya memilih Tuhan. Baru-baru ini saya sampaikan kepada para pendeta bahwa saya minta pamit. Dari orang-orang yang masih hanya sibuk ngurusin organisasi, orang-orang yang tidak menjaga hidupnya, yang masih mencintai dunia, saya capek. Saya lebih baik starting from zero, berangkat dari nol lagi deh. Dari orang-orang tertentu yang mau saya ajak berjalan sesuai dengan firman yang saya pahami, yang mau mendengar. Saya sudah gak butuh orang-orang pinter, orang kaya, orang hebat bagaimana, tidak saya butuhkan. Itu menyusahkan saya, menyakiti saya. Saya hanya butuh orang mendengar khotbah saya lalu berjalan bersama dengan saya. Saya katakan ini kepada kaum ibu, kaum wanita supaya tahu kebenaran yang saya sampaikan ini ya harus saya jelaskan sampai pada tingkat ini. Namanya wanita surgawi. Nggak boleh setengah-setengah. Saudara juga yang ikut wanita surgawi ya tidak boleh setengah-setengah.
Kalau mau jadi wanita surgawi ya surgawi bener, rohani bener, enggak bisa setengah-setengah. Ya, sekarang ini saya masih gundah gulana, saudara. Gundah gulananya adalah orang-orang yang masih mau bergabung dengan saya di Gereja Suara Kebenaran Injil, tapi hatinya tidak mau sepenuhnya ngikutin kebenaran yang saya sampaikan. Susah saya, saudara. Saya udah nggak butuh anggota banyak, nggak perlu, nggak butuh. Ingat, nggak butuh orang kaya, nggak butuh orang pinter, nggak butuh. Hanya butuh orang-orang sederhana. Kalau suatu saat pelayanan ini membutuhkan orang kaya, orang pintar, orang cakap, orang berkedudukan, Tuhan pasti kirim. Kalau tidak, ya enggak apa-apa. Oh, dulu zaman gereja mula-mula enggak punya apa-apa kok. Gedung enggak punya, organisasi enggak punya, dana enggak punya, terlunta-lunta. Sekarang ada kok media sosial seperti ini. Saya khotbah sendiri di rumah tanpa kru juga bisa. Saya pakai Instagram aja jadi. Untuk apa? Tapi kalau saya masih punya kru yang baik, punya tim yang baik seperti hari ini, ya saya harus pakai. Dan mereka itu perangkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Capek saudara jalan dengan orang yang tidak mengerti kebenaran itu capek. Banyak ide, banyak pikiran, tapi tidak ngerti tujuan Kristen itu apa, merubah manusia. Wes gitu doang, ngono tok, wes gitu doang. Jangan macem-macem deh. Kalau macem-macem itu hanya orang yang mau cari panggung, mau dianggap penting, terhormat gitu. Itu kan syahwat, tersanjung, syahwat mau terhormat, saudara. Dulu saya mulai pelayanan dari nol, gereja kecil dan miskin. Saya bisa. Hari ini kenapa nggak bisa? Mestinya bisa. Orang saya juga nggak punya apa-apa, walaupun punya banyak merasa nggak punya apa-apa, dan itu yang saya ajarkan, nggak merasa punya apa-apa dan merasa tidak punya siapa-siapa. Siap nggak punya apa-apa dan siap nggak punya apa-apa. Nah, saya kan melayani banyak orang, termasuk ibu-ibu yang ditinggal suami, ibu-ibu yang dikhianati anak. Aduh Bu, you tuh denger saya ngomong. You datang sendiri tanpa suami, you datang sendiri tanpa anak. Kalau mereka tidak setia, anak juga memberontak, lupakan. Engkau sudah penuhi bagianmu, selesai kan? Sudah selesai, ya udah. Sekarang you bersiap-siap pulang. Hidup ini tragis. Kalaupun anakmu nurut nih, nanti ada aja masalah. Cucumu sakit, cacat, anakmu, menantumu masuk penjara, kena masalah hukum, ada saja. Oke, nggak punya masalah itu, semua bye-bye. Oke, tapi mati. Nggak lama lu tua, nggak lama you tua Bu, nggak lama you tergeletak di ujung maut, lidah ketarik, nggak bisa ngomong. Belum lagi kalau nanti taruh selang masuk di mulut, taruh semua alat-alat medis. Bisa apa? Tunggu aja waktunya, pasti ke situ. Kalau enggak jebret mati mendadak. Hidup seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Perkarakan kekekalan. Hidup suci. Tinggalkan percintaan dunia. Lalu berkomitmen berjalan dengan Tuhan. Lalu Tuhan tanya, berani kamu enggak menoleh ke belakang? Di situ. Saya udah sampai tingkat itu dan saya nekat. Tuhan lindungi aku, jangan aku bikin salah. Aku menyatakan memenuhi apa yang sebenarnya tidak bisa aku lakukan. Tapi aku menyatakan aku mau apa yang tidak bisa aku lakukan. Tapi aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Bahkan saya sudah buat satu perjanjian, kalau saya nih bikin dosa lagi, lebih baik saya mati. Tolong Tuhan bunuh saya, buat saya mati sebelum saya berbuat dosa. Wah, konyol amat Pak. Tidak bisa diajarkan kepada saudara yang hanya sok berteologi, banyak pikiran, banyak mikir tapi nggak banyak bertemu Tuhan atau tidak pernah bertemu Tuhan. Ini hanya saudara yang rendah hati, yang mau mendengar kebenaran. Jadi saudara bisa mengerti mengapa saya menyampaikan hal ini.
Ya, hampir tidak ada gereja yang ketua sinodenya berkata, saudara mau keluar silahkan keluar. Saudara mau bikin sinode baru, saya beri rekomendasi. Sinode GSKI beri rekomendasi, yuk buka sinode baru. Kalau ada sebagian dari gereja GSKI mau ikut Anda, ikut, please. Seneng banget aku ikut. Udah gak ada yang saya pertahankan. Masuk Pak, ya Anda lihat muka saya ini serius gak sih? You mau pindah gereja lain, silahkan. You gak kenal, saya kenalkan, ada banyak ketua sinode yang saya kenal, you pindah. You membuka sinode baru, saya beri rekomendasi. Kalau perlu saya suruh staf saya antar ke Departemen Agama, saudara ini mau membuka sinode baru. Saya kirim staf saya kirim staf sinode untuk mengantar Anda membuka sinode baru. Lalu kalau ada bagian dari GSKI yang sekarang sudah hampir 200 gereja lokal ini, ada yang mau ikut Anda, ikutlah. Tetap sahabatku, engkau saudaraku. Kenapa? Ya daripada kita sama-sama tapi kita tidak seroh. Ya enggak usah, enggak perlulah. Kita tidak menjadi satu tim yang baik. Dan itu menyusahkan. Ini yang harus saudara-saudara pahami. Makanya ibu-ibu ya, jangan lagi memberhalakan suami. Karena suami ibu tidak bisa menyelamatkan ibu. Ibu sudah membela suami, tapi suami seperti itu, lupakan. Sekarang ibu berkemas-kemas pulang bersama kami. Anakmu memberontak, jangan pikirin siang dan malam. Kau berkata, aku udah besarkan, aku kandung 9 bulan, aku kecil gede gitu. Anda sudah penuhi tugas membesarkan anak, sekarang anak bertanggung jawab dengan Tuhan dan Anda menghadap Tuhan. Saya ulangi lagi, seandainya anakmu tidak nakal, tidak jahat. Oh, anak yang baik, punya cucu yang baik. Ada aja nanti ada masalah, ada aja masalah yang muncul, ada saja masalah yang muncul. Seperti saya baca itu berita seorang pramugari yang diperkosa beberapa orang sampai mati. Aduh, cantik. Nggak kebayang tuh orang tua ya. Waktu punya anak gadis mulai besar cantik, lalu aduh matinya cara begitu. Itu hidup. Itu hidup. Saya juga punya anak gadis, punya anak perempuan. Aduh, bayangin ya nggak bisa. Tapi itulah hidup. Ya kita nggak mengharapkan ada kejadian itu terjadi dalam hidup kita. Tapi hidup itu tragis. Puji Tuhan kita tidak mengalami itu. Ya, anak-anak kita bisa kenal Tuhan, bisa mencari Tuhan. Aduh bersyukur. Makanya kita jaga terus hubungan dengan Tuhan, kita bawa anak kita terus bersama-sama ke surga. Letakkan pengharapanmu kepada kerajaan surga dan hidup tidak bercacat, tidak bercela. Banyak kejadian bisa terjadi di luar kendali, kontrol dan prediksi kita. Tetapi kita tidak takut menghadapi apapun karena dalam kamus hidup orang Kristen tidak ada kata sial selama kita mengasihi Tuhan. Nah sekarang akhirnya seperti yang tadi saya kemukakan, satu titik tertentu Tuhan akan menantang kita. Mau jadi sahabat Tuhan? Mau menjadi sahabat Tuhan? Atau saudara keberatan? Kalau berani bayar harganya. Saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan ini akan menjadi berkat bagi saudara ya. Jangan enggak nurut ya yang saya ngomong ya. Jangan terikat lagi masalah mertua, kayak suami, kayak anak, kayak apapun. Saya persoalkan kekekalan. Amin.